kita akan membahas mengenai jaringan saraf dan sistem urinaria. Nah, teman-teman pasti udah nggak asing lagi nih sama namanya jaringan saraf dan sistem urinaria. Buat yang lupa atau bahkan belum tahu, boleh banget nih disimak setiap penjelasan yang ada di video ini. Selamat menonton! Pembahasan pertama kita akan mengulas mengenai jaringan saraf. Jaringan saraf adalah komponen jaringan utama dari sistem saraf, di mana jaringan saraf terdiri atas sel saraf atau neuron yang bercabang-cabang. Jaringan saraf adalah salah satu dari 4 jaringan dasar dalam tubuh kita, yang disusun oleh sel saraf dan sel penyokong saraf yang berfungsi untuk komunikasi. Jaringan saraf selalu bekerja dan memiliki arah yang berbeda. Misalnya saat Anda menyentuh piring panas, beberapa saraf mengirim informasi dari jari Anda ke otak untuk merasakan sensasi panas. Ketika otak Anda menerima informasi tersebut, jaringan saraf menguraikan urutan penarikan jari. Jaringan saraf terdiri dari beberapa sel saraf atau neuron yang memiliki fungsi. Yang pertama, mengkoordinir tubuh. Yang kedua, menghantar impuls yang berasal dari rangsang. Yang ketiga, memberi jawaban atau respon yang tepat ke organ-organ efektor. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai neuron atau sel saraf. Bagian-bagian neuron yang pertama ada dendrit, yakni serabut saraf pendek penerima impuls. Kemudian ada juga akson atau neurit, yakni serabut saraf yang panjang. Nah, ada juga yang namanya badan sel, yang fungsinya untuk meneruskan rangsang dari dendrit. Pada akson atau neurit terdapat sel squam, yang mana sel squam ini adalah sel yang diselubungi oleh selaput myelin. Nah, bagian yang tidak diselubungi oleh selaput myelin adalah nodus Ranvier, yang mana untuk mempercepat reaksi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jalannya impuls atau rangsang. Jadi, rangsang diterima oleh dendrit, kemudian diteruskan ke badan sel dan dilanjut ke neurit atau akson. Sistem urinaria. Sistem urinaria merupakan suatu sistem organ yang memproduksi urin dan menyalurkannya ke luar tubuh. Fungsi sistem urinaria yaitu membuang zat sisa metabolisme, mempertahankan keseimbangan air dan garam, mempertahankan keseimbangan asam dan basa, dan yang terakhir sekresi hormon. Organ-organ pada sistem urinaria. Sistem urinaria terdiri dari 1. Ginjal, 2. Ureter, 3. Kandung kemih, dan yang keempat uretra. Ginjal, yaitu berbentuk seperti kaca merah. Pada manusia terdapat sepasang ginjal, dan ginjal tersusun dari jutaan nefron. Ureter. Ureter merupakan saluran yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih. Panjang ureter lebih kurang 25 mm dengan diameter 5 mm. Kandung kemih berfungsi sebagai tempat penyimpanan urin sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Yang terakhir, uretra merupakan saluran tempat keluarnya urin dari dalam tubuh. Dengan demikian, urin tersimpan pada kandung kemih dikeluarkan dari dalam tubuh melalui uretra. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk ke ginjal. Nah, untuk ginjal sendiri itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu korteks, medula, dan pelvis renalis. Nah, di dalam ginjal juga terdapat nefron. Nefron pada ginjal ini terdapat sekitar 1,2 juta. Dan pada nefron sendiri itu terdapat 2 bagian utama, yaitu kapsula renal yang tempat plasma darah itu disaring, dan yang kedua yaitu tubulus renalis sebagai tempat terbentuknya urin.
Nah, di sini pun ada pun bagian-bagian dari nefron. Yang pertama itu glomerulus atau kapsula Bowman, yang kedua tubulus proksimal, dan ketiga tubulus distal. Nah, yang selanjutnya yaitu proses pembentukan urin. Yang pertama itu yaitu filtrasi glomerulus. Nah, yang kedua itu ada reabsorpsi, di mana nutrien seperti glukosa dan asam amino itu diserap kembali dan masuk ke dalam darah pada tubulus contortus proksimal. Dan yang selanjutnya yaitu ada sekresi, di mana ion hidrogen, kreatinin, ion potasium, dan obat-obatan seperti penisilin itu disekresikan kembali melalui transport aktif dari darah ke tubulus contortus distal. Dan selanjutnya yaitu penyimpanan urin dan proses pengeluarannya dari dalam tubuh. Yang pertama yaitu terdapat di ginjal, itu turun ke ureter, lalu ditampung ke kandung kemih, dan dikeluarkan melalui uretra.